Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 3 MI Raden Fatah yang saya banggakan, berjumpa dengan Pak Effendi dalam kegiatan belajar matematika secara daring. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan ribuan. Yang pertama adalah penjumlahan ya, di mana untuk penjumlahan ada dua cara. Yang pertama dengan cara bersusun pendek, yang kedua dengan cara bersusun panjang. Nah, berikut ini adalah cara susun pendek dari suatu penjumlahan. Tentukan nilai dari 2638 ditambah 1294 dengan cara bersusun pendek. Bagaimana ya caranya? Perhatikan penjelasan berikut ini. Anak-anak masuk ke contoh pertama dari operasi penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Di sini ada satu soal yang berbunyi 2638 ditambah 1294. Perhatikan cara dari Pak Effendi berikut ini. Jadi untuk operasi seperti ini, penjumlahannya kita mulai dari angka yang paling belakang sini, 8 ditambah 4. Tidak boleh dari depan ya, harus dari belakang dulu, dari nilai tempat satuannya dulu. Nah, caranya adalah sebagai berikut. 8 ditambah 4, nah, perhatikan, 8 ditambah 4, itu kan hasilnya sama dengan 12. Nah, gimana penulisannya kalau hasilnya 12? Maka yang kita tulis hanya angka satuannya saja. Duanya ini saja. Sedangkan angka puluhannya ini kita simpan di nilai tempat depannya, yaitu nilai tempat puluhan. Jadi, 8 ditambah 4 itu 12, ditulis angka 2-nya saja. Kemudian satunya itu kita simpan di sini. Nah, gitu. Kita lanjutkan, 1 ditambah 3, 4, 4 ditambah 9, 13. 4 ditambah 9 sama dengan 13. Sama. Jadi yang kita tulis adalah angka yang di belakangnya saja, sedangkan angka yang di depan ini, angka puluhannya kita simpan di depannya. Tulis 3, satunya ditaruh di sini. Nah, setelah itu kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 6, 7. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Nah, karena hanya 9, bukan merupakan bilangan puluhan, maka tidak ada teknik menyimpan. Berarti 1 ditambah 6, 7. 7 tambah 2, 9. Berarti tidak ada simpanannya. Selanjutnya, terakhirnya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga hasil operasi penjumlahan dari 2638 ditambah 1294 adalah 3932. Ini hasilnya. Jelas ya anak-anak? Oke, baik. Selanjutnya, contoh penjumlahan dengan cara bersusun panjang. Tentukan hasil dari 2743 ditambah 1894. Gimana ya caranya? Baik, perhatikan video penjelasan berikut ini. Yang selanjutnya adalah penjumlahan dengan teknik bersusun panjang. Perhatikan soalnya ini. 2743 ditambah 1894. Namanya saja teknik bersusun panjang. Maka 2743 dan 1894 harus kita tuliskan bentuk panjangnya. Yang pertama, perhatikan, 2743 itu terdiri dari 2000 ditambah 700 ditambah 40 ditambah 3. 2 sebagai ribuan sehingga menjadi 2000, 7 sebagai ratusan sehingga menjadi 700,
4 sebagai puluhan sehingga menjadi 40, sedangkan 3 sebagai satuan menjadi 3. Begitu pula untuk yang 1894. 1 sebagai ribuan sehingga menjadi 1000, 8 sebagai ratusan sehingga menjadi 800, 9-nya sebagai puluhan menjadi 90, dan 4-nya sebagai satuan tetap 4. Sama seperti yang bersusun pendek di depan tadi, kita mengerjakannya harus dari belakang dulu ya. Perhatikan, 3 ditambah 4 sama dengan 7, tuliskan di sini, ditambah 40 ya, 40 ditambah 90 itu adalah 130 ya. 40 ditambah 90 adalah 130. Nah, karena di sini itu adalah puluhan ya, ini adalah puluhan, maka nanti hasilnya yang kita tulis hanyalah yang puluhan ini saja, 30. Sedangkan 1, di mana 1 ini nilainya adalah sebagai tempat ratusan, maka kita simpan di sini yang merupakan nilai tempat ratusan. Jadi di sini kita tulis 30 ya. Saya ulangi, 130 kan, yang kita tulis hanya 30-nya, 1 ini sebagai ratusan kita tulis di sini. Disimpan 1 sebagai ratusan, berarti 100 gini ya. Oke. Dilanjutkan, 100 ditambah 700 sama dengan 800. 800 tambah 800, 1600. Perhatikan, 800 ditambah 800 sama dengan 1600. Karena ini adalah nilai tempat, kembali lagi ini nilai tempat ratusan, maka hasilnya ini yang kita tulis hanya yang ratusan saja ini, 600-nya. Sedangkan 1 ini sebagai ribuan, berarti kita simpan di depannya. Kita tulis 600, gini. 1 yang ini tadi kita tuliskan di sini. Karena nilainya adalah ribuan. Tuh. Nah, 1000 ditambah 2000 sama dengan 3000. 3000 tambah 1000 sama dengan 4000. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita jadikan 1. 4000 ditambah 600 ditambah 30 ditambah 7. 4 sebagai ribuan, 606 sebagai ratusan, 30, 3 sebagai puluhan, 7 sebagai satuan. Jadi hasilnya adalah 4637. Nah, caranya seperti ini. Paham ya anak-anak? Saya kira mudah untuk dipahami. Berikutnya adalah pengurangan. Sama, jadi untuk pengurangan sama penjumlahan itu ada cara bersusun pendek dan ada cara bersusun panjang. Yang pertama adalah contoh dari cara bersusun pendek. Tentukan hasil pengurangan dari 5.753 dikurangi 2.338. Perhatikan cara berikut ini. Nah, selanjutnya setelah kita belajar tentang operasi penjumlahan dengan cara susun pendek dan operasi penjumlahan dengan cara susun panjang, kita belajar tentang operasi pengurangan dengan cara susun pendek terlebih dahulu. Perhatikan cara berikut ini. Kita mulai dari belakang dulu, harus dimulai dari belakang dulu. 3 dikurangi 8 tidak bisa ya, karena 3 itu lebih kecil dari 8. Karena 3 itu lebih kecil dari 8, sehingga tidak bisa dikurangi 8, maka kita harus pinjam angka depannya. Nah, berarti kita pinjam 1. Kalau kita pinjam 1 angka di depannya, maka yang awalnya itu angka 3 menjadi angka 13. Sedangkan 5 ini karena dipinjam 1, maka sisa 4. Ya, jelas ya. Selanjutnya 13 kita kurangi 8, hasilnya adalah 5. Kita tulis di sini. Nah,
Ini kita coret saja, ini kita coret. Oke. Kemudian 4 dikurangi 3 hasilnya 1. 7 dikurangi 3 hasilnya adalah 4. Kemudian 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3. Jadi perhatikan baik-baik ya. Kalau misalkan ada angka yang lebih kecil kok dikurangi dengan angka yang lebih besar, maka kita harus menggunakan teknik meminjam satu depannya. Kemudian diingat kalau depannya itu dipinjam satu, maka harus berkurang satu. Oke, jelas. Selanjutnya adalah pengurangan dengan cara susun panjang. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Nah, selanjutnya setelah operasi pengurangan dengan cara susun pendek, kita belajar tentang operasi pengurangan dengan cara susun panjang. Yang pertama, soalnya itu adalah 8.489 dikurangi 2.245. Nah, namanya saja bersusun panjang, maka 8.489 dan 2.245 kita uraikan dulu bentuk panjangnya. Yang pertama, 8.489 itu kalau kita tulis bentuk panjangnya sama dengan 8.000 ditambah 400 ditambah 80 ditambah 9. 8 sebagai ribuan sehingga menjadi 8.000, 4 sebagai ratusan sehingga menjadi 400, 8 sebagai puluhan sehingga menjadi 80, dan 9 sebagai satuan maka tetap 9. Selanjutnya yang 2245. 2 itu sebagai nilai tempat ribuan berarti menjadi 2000. Yang 2 belakangnya ini ratusan sehingga menjadi 200. 4 itu sebagai puluhan sehingga menjadi 40, dan 5 sebagai satuan berarti tetap 5. Selanjutnya kita kurangkan. Nah, dari belakang dulu ya, tetap sama dari belakang dulu. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Tuliskan ditambah. 80 dikurangi 40 sama dengan 40. Kemudian 400 dikurangi 200 sama dengan 200. Selanjutnya 800 dikurangi 200 sama dengan 600. Nah, anak-anak jangan bingung dengan tanda plus ini ya, Cah. Karena tanda plus ini itu hanya menyatakan bentuk susun panjangnya. Jadi kita harus fokus di soal yang ini, soalnya pengurangan. Gitu ya. Setelah bentuk panjangnya ditemukan seperti ini, hasilnya dari penjumlahan yang atas ditemukan seperti ini, maka kita gabungkan jadi 1. 6.000 ditambah 200 ditambah 40 ditambah 4. Jadi 6-nya itu sebagai ribuan, 200, 2-nya ini sebagai ratusan, 40, 4-nya ini sebagai puluhan, dan 4 ini yang terakhir sebagai satuan. Maka hasil dari 8.489 dikurangi 2.245 adalah 6.244. Oke. Nah, cukup sekian penjelasan dari Pak Effendi terkait materi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.